Saya berharap bisa menyelesaikannya dengan cepat. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. 2 tahun yang lalu saya isi camp, beberapa wajah-wajah sudah tidak asing lagi, saya lihat di sini. Oke, saya mau kita lihat dulu langsung saja karena waktu yang sangat singkat. Kisah Rasul pasal 2. Setelah ini saya ingin kita melihat satu video, dan mungkin ini yang memakan waktu juga tapi tidak apa-apa. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-16 mulai, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Anda simak baik-baik. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Apa itu? Apa itu yang difirmankan Allah? Ini bukan prediksi manusia, ini bukan dari sudut pandang manusia, tapi ini Allah sendiri yang ngomong, dan Allah itu kalau bicara tidak ada yang dapat membatalkan kecuali Dia sendiri. Dan ini pasti terjadi. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Maka ini penting, kalau Anda tahu firman ayat-ayat ini, maka Anda tahu ada guidance, ada sign bahwa inilah waktu terakhir. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu bahwa dia ada di musim apa, dia hidup di zaman apa. Karena dia tidak menerima penanda. Nah, pada dasarnya Alkitab dipenuhi dengan banyak tanda. Dan kita harus jeli, cerdas, cermat, tajam untuk mengungkap dan mengenali penanda-penanda penting yang harus digarisbawahi. Oke? Nah, apa penanda-penanda itu? Tidak bisa dibagikan semua. Anda baca sendiri di Matius pasal 24. Dan kita mau lihat saja ada 2 hal penting di sini. Yang ayat 17 katakan tadi, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anda jangan heran kalau hari ini roh Allah begitu dilepaskan dengan kuat, luas, dalam, dan banyak momen-momen mengejutkan akan kita lihat sebentar. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi kalau ICCC tidak menerima ini, Anda tidak sedang tergabung dalam sebuah penanda penting dan penanda utama. Oke? Nah, ini penanda penting sekali, yaitu curahan roh. Maka anak-anakmu, Alkitab berkata, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang tadinya tidak dikenal sebagai nabi, tiba-tiba itu malah keluar dari rumah kita sendiri, yaitu anak kita yang masih teenage, keluar bernubuat, dan Anda akan heran itu. Di Indonesia terjadi fenomena luar biasa, di mana anak-anak yang di bawah teenager bahkan, itu mereka bangkit dan bernubuat. CEO saya di perusahaan kami, anak CEO kami itu tiga-tiganya bernubuat, udah biasa. Saya lagi ngobrol sama CEO saya, langsung dia dari kamar lari hampiri kami, dan dia tulis di iPad papinya, papi pinjam iPadnya, dia tulis semua firman Allah. Dan itu tepat seperti yang kami obrolkan baru saja. Itu sudah model gitu, di Indonesia ini sudah bangkit banyak gerakan roh. Dan kalau Anda tidak ada di dalam atmosfer ini, maka rugi gitu. Dikatakan di sini teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya melihat gerakan profetik begitu luar biasa. Surga itu hari ini sudah dekat sekali sama bumi. Anda bisa lihat itu. Bahkan tidak usah jauh-jauh di tanah yang Anda injak di Amerika saja. Sekarang sudah terjadi luar biasa, mujizat-mujizat itu sekarang sudah bergeser dari penyembuhan kepada penciptaan. Bahkan saya pertama kali dengar beberapa minggu yang lalu juga dari Guillermo Maldonado itu, dia adakan mujizat dan ternyata dia mendapatkan perintah dari Tuhan bahwa Amerika akan dilawat dalam season kuasa. Saya kaget.
Karena saya instruksikan kepada seluruh anak-anak rohani saya di seluruh Indonesia, mulai Januari tanggal 1 2013, saya bilang Tuhan berkata sama saya, bahwa saya tidak mencukupi. Cornelius Wing, engkau tidak memadai tanpa kuasaku. Engkau boleh punya program yang indah, engkau boleh punya khotbah yang bagus, engkau boleh lihai konseling, engkau boleh punya gerakan kebangsaan. Saya ada dalam gerakan kebangsaan Indonesia Sejahtera, ISRA. Tapi saya kasih makan bersama teman-teman kepada anak-anak yang butuh feeding dan apapun kayaknya kami lakukan deh. Kami sedang bangun sekolah-sekolah di Indonesia, tapi Tuhan bilang masuk 2013, Wing, kamu tidak memadai. Kamu lebih daripada itu. Ada sebuah curahan roh yang akan membawa gerakan kuasa. Jadi saya umumkan kepada anak-anak rohani saya, cucu rohani, cicit rohani, seluruh Indonesia saya bilang sama mereka, bahwa kita akan masuk season baru, namanya season kuasa. Anda boleh punya kasih, Anda boleh punya hikmat. Tapi kalau minus kuasa, Anda tidak melihat hal-hal yang hebat yang Tuhan kerjakan. Dan semua peragaan dan demonstrasi kuasa, itu tujuannya untuk menarik perhatian dunia kepada Yesus Kristus. Karena dia mau datang. Dan bukan kuasa itu sendiri yang penting, tapi kuasa itu memimpin orang untuk tertarik memperhatikan Yesus Kristus. Kalau Anda pintar saja, dunia banyak yang lebih pintar. Apalagi Anda bodoh. Banyak. Nah, saya merasa bahwa hari ini Tuhan sedang mendesak gerejanya masuk kepada season terakhir. Itu season kuasa. Itu akan tumpah dari hatinya dan tumpah dari sorga. Saya sangat yakin itu. Maka ICCC hari ini kalau hanya ada dalam kekristenan yang seperti agama tanpa kuasa, kita mati betul. Dan kita tidak bisa mengikuti kemana Tuhan sedang berjalan dan bergerak. Di Amerika Latin sekarang, waduh yang kemarin saya lihat juga di YouTube banyak sekali lagi khotbah begini, Alkitab tuh tiba-tiba dipenuhi minyak. Itu minyak itu bisa netes dari Alkitab sampai 2 ember selama 2 minggu netes terus Alkitab. Itu terjadi di Indonesia. Luar biasa sekali loh. Itu mujizat, itu sudah orang yang gemuk ada harapan. Didoakan dalam 1 detik. The mighty name of Jesus Christ, bes, langsung ukuran pakaiannya turun 4 nomor. Itu terjadi luar biasa. Sekarang banyak orang-orang botak itu yang dalam waktu tempo 1 kebaktian saja didoain, itu langsung bertumbuh rambut. Dalam 1-2 detik rambut sudah ada videonya. Saya tidak percaya tadinya, tapi saya lihat videonya orang tiba-tiba set kurus. Wow, kaki yang jelas 5 inci lebih panjang kiri, tiba-tiba sama, sama panjangnya. Sekarang semua model penciptaan, bola mata operasi dari plastik, disentuh saja, yang kiri yang asli ditutup, yang plastik bisa lihat. Oh my God, itu sedang melanda di mana-mana. Dan saya sendiri ada di lingkungan sekarang yang saya saksikan mujizat. Kemarin seperti yang ada di Idaho, itu hujan gemstone, Anda tahu? Yang terakhir itu segede bola sepak itu, gemstone itu dijejer di seluruh lapangan basket, gemstone yang setelah diteliti itu tidak ada di bumi. Ada satu kakek nenek di kota Idaho, di daerah kota kecil gitu, di sekitar Idaho situ, itu tiba-tiba waktu nongkrong sore hari, tiba-tiba jatuh dari langit, bang, lihat di YouTube, lihat di videonya, ada di internet kok. Itu gemstone di halaman belakang, halaman depan, tinggal waduh, ada mutiara, ada permata, saudaraku. Dan setelah diteliti sekarang masuk museum di Amerika, teman saya Samuel Saputra datang dan buktikan sendiri. Dan itu luar biasa, nggak ada di bumi itu. Kemarin di New Zealand, ngeri saat kebaktian tiba-tiba ada hujan air itu di dalam gedung kebaktian. Itu bukan bocor, hujan. Kebaktian sorenya, hujan debu emas, biasa sekali. Baru beberapa minggu kemarin saya mendengar di Indonesia ternyata dilanda gerakan kuasa yang sama. Di Palembang kemarin, terjadi di Palembang. Teman saya Robert dari gereja Gisi, kalau di sini AFGF. Di kebaktian dia ngalami hujan debu emas. Sampai koster gereja yang tidak tahu Tuhan Yesus bertobat karena nyapu lantai gereja, nemu mutiara, nemu gemstone ke tempat kebaktian, bertobat terima Yesus. Wow. Kemudian si Robert dan teman-teman semua tangannya keluar minyak, netes terus keluar minyak. Minyak pengurapan itu. Alkitab bisa basah dengan minyak. Dan Tuhan buktikan
sekarang ini hal yang supernatural sangat dekat sama yang natural. Dan Tuhan sedang tumpahkan seluruh passionnya, powernya, hatinya. Karena gereja harus naik level. Dari sekedar kebaktian tanpa kuasa, masuk season baru. New season kita adalah kuasa. Hey, Kristen bukan agama yang mati. Yesus Kristus nyata. Anda ngumpet di sini terus sehingga nggak lihat apa-apa. Kalau nggak lihat apa-apa, nggak ngalami apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Rugi. Saya mau sungguh melepaskan ini, penting buat saudara. Dan mari kita lihat ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, lihat, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Wow, darah dan api yang gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Paling tidak ada 2 penanda penting. Saya telah mempelajari, saya khotbah di Indonesia tentang 7 penanda penting dari hari paling akhir, dari akhir zaman. Itu penting, tapi 2 ini penting. Penanda bahwa Yesus Kristus datang hanya tinggal menit, hanya tinggal hari mungkin. Hanya tinggal tahun mungkin. Oh my God, kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita mengerti hatinya. Ada 2 penanda penting. Yang pertama, gerakan kuasa itu tidak akan terbendung lagi. Maka Kristen yang cuma agama, kasihan. Yang kedua, seluruh alam ini akan bicara. Saya telah mengkoleksi bersama staf saya semua kenyataan gejolak alam dan gejolak kuasa. Kami koleksi. Bahkan yang gejolak kuasa itu saja, kami koleksi seluruh gerakan Kristen hari-hari ini, 2011-2012, itu di seluruh dunia sudah ada ratusan koleksi saya, keajaiban itu. Tapi saya juga mengkoleksi bahwa benar hari-hari terakhir, lihat, bumi, lihat tanda-tanda langit di bawah, bumi, darah, api, gumpalan asap, matahari berubah jadi gelap, bulan menjadi darah. Saudara, saya melihat, itu terjadi loh, ini hari terakhir loh. Sungguh, hari terakhir memang serem. Gejolak alam serem, bumi makin tua. Tapi di satu sisi yang lain, Tuhan sedang membangkitkan umatnya yang penuh kuasa. Itu berjalan bersamaan. Makanya kalau dunia sudah keadaannya menyedihkan, tanah ini menyedihkan, udara menyedihkan. Tapi umat Allah tidak perlu menyedihkan. Dan umat Allah diutus untuk datang kepada keadaan yang menyedihkan, kepada orang yang menyedihkan, kepada bumi yang menyedihkan. Umat Allah datang dengan sukacita. Datang melepaskan harapan kepada dunia. Amen. Coba beri saya wajah yang penuh harapan itu. Wajahmu aja putus asa semua gitu. Dunia hanya tahu dan kenal Yesus Kristus lewat saudara. Karena Anda semua itu display dari Yesus Kristus. Dunia tidak bisa lihat Yesus. Bagaimana mereka melihatnya? Lewat wajah saudara. Anda harus punya tangan sepanjang Yesus. Anda harus punya wajah semulia Yesus. Anda harus punya kaki secepat Yesus. Tidak ada alternatif lain. Gereja harus bangkit menjadi display dari kuasa Allah. Di seluruh kemuliaan Yesus Kristus. Gitu. Ini harinya udah, aduh Bapak Ibu. Anda yang tua-tua enak udah deket surga. Tapi yang muda-muda ini saudaraku. Aduh. Sadarlah, engkau hidup di zaman apa sekarang? Tolong videonya di setel. Saya istirahat, emang saya nggak capek. Ini video tentang tanda-tanda akhir zaman di tahun 2011 dan 2012 saja. Anda kalau lihat koleksi saya dari tahun 2010, lebih mengejutkan. Tolong lampunya dimatiin bisa. Biar lebih jelas. Bahkan saya cuplik sebagian ada di Amerika. ...2011 April ini. Pecah rekor di Jepang. Gempa bumi pecah rekor terus dari tahun 2000. Tahun 2012 kemarin, gempa bumi pecah rekor pada jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Dari hitungan setiap hari jumlah gempa bumi di seluruh dunia meningkat. Dan 2012 pecah rekor lagi.
Musim panas di seluruh dunia pecah rekor. 2003 pecah rekor, 2010 pecah rekor, 2011 pecah rekor. Bumi makin panas. Setiap sekian tahun pecah rekor tambah panas. Gelombang panas yang melanda Eropa dan Amerika sudah tidak lagi bisa ditolerir. Kematian-kematian karena musim panas, summer, terjadi di mana-mana juga. Banyak bencana alam pecah rekor. Ini tsunami terbesar, pecah rekor. Semua dari tahun ke tahun bencana alam pecah rekor. Saya membaca di penelitian-penelitian geologi dan geofisika, pada tahun 2014 nanti akan banyak bencana-bencana alam yang pecah rekor lagi, termasuk hurricane akan ada di Amerika. Hurricane pada tahun 2003 sejumlah 1.750 dalam satu tahun di seluruh Amerika. Tapi pada 2009 di Amerika telah mencapai 3.500 hurricane. Jadi dalam tempo cuma 7 tahun, Amerika 6 tahun saja Amerika telah memiliki 2 kali lipat badai jumlahnya. Volcano, ada gejala seluruh dunia sekarang gunung berapi mau muntah semua pada waktu yang bersamaan. Ada pergeseran kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Mulai terdengar suara-suara aneh di beberapa negara. Di New Zealand, gempa pecah rekor juga. Ini Eropa hampir menjadi negeri es. Frozen di seluruh Eropa pada tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya lupa. Seperti mau kembali ke zaman es. Permukaan air laut meningkat di beberapa tempat di seluruh bumi dengan mencemaskan. Beberapa pesisir di Tengarai akan hilang dari peta. Itu sebabnya tanda-tandanya jelas, banjir-banjir melanda seluruh bagian bumi yang tadinya tidak pernah banjir, harus banjir. Anda tahu tentunya ini yang Anda lihat. Tornado meningkat drastis jumlahnya di seluruh Amerika tiap tahun, pecah rekor. 175 mile-an-hour winds, 2 football fields wide, less people dead. Homes were shredded, a strip mall flattened, entire buildings knocked off their foundations. Sepertinya tidak ada tempat aman lagi di muka bumi selain hadirat Yesus Kristus. Saya sengaja cuplek yang dekat-dekat tetangga saudara. Somber Saturday morning as hundreds of thousands wake up to sheer devastation. This entire town's all gone, flattened in a flash. This massive storm spawned more tornadoes in one day than we usually see in an entire month. Here's what we know right now. At least 29 people dead. The second round of killer tornadoes just this. Meksiko, gempa pecah rekor. Dalam hal kekuatannya, daya goncangnya. Aftershock shook Mexico City. It comes after a magnitude 7.6 earthquake struck 120 miles east of Acapulco. There seems to be a systematic effort to downplay the earthquakes and especially their intensity. And we're now in the realm of lame excuses for everything. You know, it's amazing that people just seemingly take the word of the most pathetic investigative journalism that's ever been seen in the history of the world in the United States. In 1 week, benar-benar mengenapi Alkitab. Gempa bumi makin banyak, menghancurkan setiap tanah-tanah dan membalikkannya. Aktivitas dalam 2 minggu saja segitu coba. Seluruh dunia, hari ini terus terjadi. Kita tinggal tunggu giliran mungkin.
Ini badai-badai aneh, badai debu begini sudah sering terjadi. Di Timur Tengah sekarang sering terjadi banjir, itu aneh sekali. Di Arab Saudi banjir belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka biasa lihat badai pasir, tapi sekarang mereka melihat badai dan banjir air. Ini Arizona. Anyone out there on the road should pull over. Terbentuknya awan-awan aneh di hari-hari kita ini. Ada model-model awan aneh yang selalu diamati para peneliti, fenomena-fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cukup menakutkan. Beberapa pola-pola awan itu betul-betul tidak dikenali sebelumnya. Ini di Eropa dan di China terjadi, suasana kota langsung jadi hijau, awannya hijau, semua hijau. Ini terjadi di China, terjadi di Moskow, beberapa negara Eropa mengalami hal aneh, jadi hijau semua begitu. Trying to figure out what caused that flash in the sky in the Northwest Valley. It happened this morning, right here. If you haven't seen it, here we go. During Andrea's traffic report. Ini saya juga punya koleksi itu, lihat di belakang dia itu ada nyala sinar seperti itu sering terjadi di Amerika, bahkan sering sekarang. Penampakan sinar seperti itu. Dan itu tidak jelas sumbernya. Nah itu, nggak tahu itu apa sumbernya. Ini terjadi di seluruh dunia, suara aneh. Hampir seluruh Eropa, Polandia, Jerman, Swiss, terjadi suara-suara aneh, dan di beberapa negara bagian Amerika, Cina, India mengalami suara aneh ini. Did you guys hear that? Sampai sekarang belum ngerti ini suara apa, belum ada yang tahu dan memastikan. It's weird, I never heard anything like that. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Terjadi di Norwegia. Ini saya pilih yang jenis suaranya lain. Ini melanda seluruh Norwegia suara ini. Tidak sama dengan yang tadi.
Polandia cukup serem. Ukraina. juga. Ini terjadi di Arab, Hong Kong, China. Laut mereka jadi merah. Kemarin terjadi di Melbourne. Pantai memerah seperti darah. Anak-anak saya di Sydney melaporkan pantai mereka di Sydney juga sempat kemarin menjadi darah seperti ini. Ini Yangtze Sikiang tiba-tiba menjadi darah semua begini. Di Timur Tengah terjadi. Belum lama, 2012 Mei. Saya sengaja pilih yang 2 tahun terakhir fenomena-fenomena ini. Ini Lebanon. Di Arab terjadi, sungai-sungai menjadi merah begini, darah, amis baunya. Orang bilang ini lumut atau sejenis jamur atau apa, tapi belum ada kepastian. Baru pertama terjadi di Lebanon. Binatang-binatang mati luar biasa. Saya punya koleksi ini, YouTube saya itu sampai mungkin 500 biji ada. Ini kematian seperti ini binatang. Tuh lihat Arkansas seperti itu. Dan sampai sekarang tidak ngerti kenapa ikan-ikan di seluruh dunia pada mati dalam jumlah yang mengerikan. Seluruh dunia. Kemarin di Cilacap, Jawa Selatan, kami menemukan ribuan, termasuk paus-paus terdampar di Cilacap. Bingung kita. Birds, fish, and all kinds of creatures just dropping dead. Ada ikan-ikan jatuh dari udara. Burung-burung mati, ribuan burung jatuh sendiri dari langit. Itu terjadi di New Zealand, di Amerika, di Australia. Birds are falling from the sky in Beebe. A mystery in Beebe, Arkansas. Birds falling dead from the sky on New Year's Eve for the second year in a row. Wildlife officials say no one knows how these dolphins died, but hundreds have been found on beaches in Chiclayo, Peru.
At least 260 dolphins washed ashore across a roughly 60-mile stretch of beach. Officials aren't sure what happened to them. An event like this is particularly unusual because dolphins aren't normally found in these. Sight this is thousands of dolphins swarm a whale watching boat off the coast of Orange County. You're looking at hundreds upon hundreds of dolphins breaching out of the water. The unusual spectacle was caught on tape. This is really weird. Hundreds of birds literally just dropped from the sky and then landed on I-95, bringing traffic there to a crawl. But earlier today, a lot of confusion and concern when birds which were flying in the sky started to crash to the pavement. There were hundreds of them. Never ever in my life have I seen anything like this. Crazy. Totally crazy. Never seen it. I travel this all the time. But I haven't heard of anything locally like that, ever. Birds, fish, and all kinds of creatures Hosea 4 ayat 3. dropping dead. Couldn't figure out what the heck happened. Birds, but a giant cloud. It's really creepy. It's kind of like, is the world coming to an end here or something? I mean, it's scary. The whole sky will fill up with black birds. But it's crazy. It's scary, ain't it? How many do you think? Like a million. It's like we're being held hostage. Held hostage in maybe a 3-mile radius by blackbirds. When it comes down, it sounds like rain coming down. I mean, literally, from inside of our apartment, you think that it's raining outside. Ini serangan-serangan belalang terjadi di Arab, di Rusia, di Australia terjadi serangan-serangan belalang ini. Ini belum pernah jumlah ini terjadi sebelumnya. Itu langit tiba-tiba bisa hitam ditutupi, menggantikan awan mereka. Serangga-serangga aneh juga mulai muncul di seluruh dunia. Wow. A story of biblical proportions is playing out in a rural town in Central California. A massive swarm of locusts has invaded the town of Harrod. They have come by the millions. At least 5 million of them. It is leveling the crops since those critters can eat up to their own body weight just every couple of days. We have never seen an infestation like this. Scientists say this is pretty rare. Ini menurut saya paling mengerikan. Saya punya data-data dari Afrika tentang serangan belalang ini. Saya punya beberapa, itu ngeri itu. Itu menutupi dataran Afrika itu. Ini aneh, di seluruh dunia terjadi sinkhole. Tanah tuh tiba-tiba ambles bolong-bolong begini. Ini banyak terjadi sekarang. Hampir di 5 benua terjadi sinkhole ini. Tiba-tiba tanah bolong, tidak ada sebabnya ini. Di jalan-jalan raya terjadi seperti ini. Bumi seperti mengkerut. Volcano, semua sedang aktif. Di Indonesia saja gunung-gunung yang tidak aktif lama sekali, sekarang mulai pada aktif. Anda lihat berita-berita di Manado, di Minahasa. Gunung-gunung tiba-tiba aktif semua. Di Australia, aneh ini. Api ini. It's a twister which has sent even weather experts spinning, flames spiraling 30 meters high, generating noise like a fighter jet. Ini lucu juga di Arab Saudi, tanah tuh tiba-tiba nyembur keluar. Ini tanah ini. Ini tanah padang pasir. Tiba-tiba keluar tanpa sebab. Sampai hari ini masih belum ngerti kenapa tanah padang pasir bisa seperti air terjun begitu, meledak dari tanah ke udara. Penyebabnya belum tahu sampai hari ini. Semburan tanah ke udara ini. Ini di Arab Saudi. Hujan es, tapi ini ekstrim juga.
Kemarin beberapa kota di Jawa Tengah mengalami hujan es seperti ini. Di Magelang, di Salatiga, hujan es seperti ini. Di kota Tegal, dekat kota saya, hujan es seperti ini. Mobil-mobil langsung rusak semua itu, saudara. Ini kalau kena batok kepala kayak apa ya? Anomali cuaca yang aneh tahun-tahun terakhir ini. Ini 2012 Juni. Anomali cuacanya memang unpredictable. Ini terjadi di Australia. Teman-teman saya cerita memang benar. Itu lautan busa itu. And you? Sylvan. Yeah, we went, where was it? Goodman. Yeah, that's right, man. Yeah. Surfers in North Lawn near Melbourne captured the phenomenon on camera and filming what they described as foam tunnels. Itu di dalam busa ini. Amen. Yes. Wow. Hope and salvation. Woo! Yeay! Saya senang di Kisah Rasul tadi, pasal 2 yang baru kita baca, ada dua fenomena yang terjadi. Pertama, kok ya di ayat-ayat yang sama yang berjejer. Yang pertama fenomena alam. Yang kedua kok fenomena kuasa. Jadi kalau fenomena alam sedang terjadi, berarti at the same time fenomena kuasa harus terjadi. Karena itu dalam sekali nubuatan di Kisah Para Rasul 2. Jemaat ini mestinya harus berkata begini,
Tidak bisa tanpa kuasa. Anda mau lawan setan hari ini? Setan itu sekarang nampaknya lebih pintar hancurkan anak-anak kita yang teenager. Di Indonesia itu menjijikkan sekali. Homoseks di Indonesia, lesbian sudah menghantam SMP. Di Semarang saja, di kota yang menurut saya bukan kota terlalu besar, narkotika sudah mencandu anak-anak kelas 4 dan 5 SD. Di Yogyakarta, 65% orang itu, Jogja itu kan lembut, sopan. Tapi 65% pelajar SMP, wanita di Jogja tidak perawan lagi. 95% mahasiswa di Yogyakarta sudah pernah tidur katanya sama teman laki-lakinya. Penelitian-penelitian mengejutkan serangan setan atas amoral. Anda harapkan konselingmu? Khotbahmu yang bagus? Program gereja ICC yang menarik? Tidak mencukupi, amen. Masuk 2013 Yesus berkata, wing, tidak mencukupi uangmu, khotbahmu, perjuanganmu tidak mencukupi minus kuasaku. Gereja harus lapar kuasa Allah. Saya berharap saya pulang 1 minggu lagi dari sini, tapi saya berdoa untuk ICCC. Anda tahu nggak, saya khotbah ini, tim doa saya sedang berdoa untuk Anda sekarang. At the same time sekarang ini, tim doa saya sedang memintakan ada gelombang kuasa melanda ICCC. Season baru? Ya, ada 2 season baru. Alam yang sepertinya marah. Dan Yesus bilang, lihat tanda-tanda alam. Maka tadi Anda saya suruh lihat. Yang kedua, jangan lupa. Fenomena kedua yang menarik adalah gereja bangkit dalam kuasa. Kalau kita lihat tanda-tanda alam mengejutkan, sebenarnya kita terkejut juga. Kalau kepala botak timbul rambut 1 detik. Oh, tiba-tiba badan gemuk, 4 size turun. Oh, saudaraku. Saya kira hari ini luar biasa. Sekarang orang yang ginjalnya sudah hilang, kemarin di Indonesia sudah sering sekali orang-orang sakit ginjal itu ginjalnya baru, jantung baru. Sekarang ini bukan penyembuhan lagi, tapi penciptaan. Udah shifting dari healing kepada miracle. Ayolah, jangan wajahmu kayak orang aneh. Ini semua tadi bisa terjadi di halaman rumahmu. Nanti, besok, lusa, bisa saja. Tidak ada tempat yang aman. Mau tahu tempat paling aman di bumi? The presence of God. Tempat paling aman, Yesus Kristus Tuhan. Orang hari ini hidup tanpa Kristus, kasihan deh lo. Hidup tanpa Yesus Kristus hari ini, itu minus pengharapan, minus keselamatan, minus masa depan. Tuhan mana yang bisa dipegang hari ini? Tidak ada, Yesus Kristus saja yang memiliki masa depan, yang memberi masa depan, yang selalu berkata, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saya akan manuver. Saya sekali lagi akan katakan kepada Anda, walaupun saya manuver tema, tapi tetap saya mau konsisten untuk menekankan bahwa, oh iya, saya ingin Anda nanti membeli 1 buku. Sayang, boleh ambilkan buku di tasku? Belilah buku, judulnya The Glory of God. Saya kira buku ini penuh cerita tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. The Glory of God, karangan tentunya ini terjemahan bahasa Inggris ya, ada di kampung Anda. Guillermo Maldonado. Ini sangat memicu rasa lapar akan kuasa Allah. Dan ini cerita di sini plus teologianya bisa dipertanggungjawabkan. Saya telah mendownload video-videonya juga. Saya herannya Yesus ngomong sama saya. Tapi saya baru dapat ini 1 bulan yang lalu. Jadi Tuhan meneguhkan saya betul. Dan orang ini, Guillermo Maldonado ini sekarang sedang melatih gereja-gereja di seluruh Amerika untuk bergerak masuk season baru, the power season. Ini kalau bisa cari deh buku ini. Sungguh enak banget dibaca, sekaligus bikin nangis, heran, ketawa, sedih. Sedih karena kenapa kita tidak ada di sini. Tapi luar biasa, dia men-unlock
Terjadi unlocking betul di sini tentang bagaimana menembus kepada dimensi supernatural. Dan dia kasih cara-cara yang sangat praktis dan harus kita latih hari ini. Hey, the time is running out. Kita sudah dalam masa yang krusial. Jangan enak-enak aja. Terus ini ada sesuatu yang kita masuki. Bagi kakek, nenek, engkong, mak, encim di sini. Ini bukan masa retire. Ini masa revire. Ini masa kita bangkit lagi, dipanasi lagi oleh api dan sengatan surgawi. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum engkau menemui ajalmu, engkau masih berguna bagi kerajaan Allah. Tidak ada retire. Yesus mau datang kedua kali. Wah, anak-anak rohani saya di seluruh Indonesia sekarang sedang melatih kuasa. Kami tahu khotbah kami tidak memadai lagi. Kami tahu konseling kami tidak memadai lagi. Gedung kebaktian kami tidak memadai lagi untuk mengubah dunia. Kami tahu kami harus bergerak pada season baru. Amen? Tidak amin nggak dapat. Amen? Amen. Anda tahu kuasa, yang dimaksud kuasa dalam Alkitab ada dunamis. Dan dunamis itu artinya kekuatan ledak. Dunamis dari bahasa Girika menurunkan kata dynamite, kekuatan ledak. Tapi dunamis juga akar dari kata dinamo, kekuatan konstan. Gereja hari ini perlu dua kekuatan. Pertama kekuatan ledak dan kedua kekuatan konstan. Anda perlu konstan, jangan mundur, jangan suam, jangan cilaka. Kita harus masuk pada kekuatan ledak ini. Khotbah kita harus punya kekuatan ledak. Doain orang itu punya kekuatan ledak. Konseling punya kekuatan ledak. Hah? Betul nggak? Anda harus coba pulang dari sini, berteriaklah. Anakmu ini sekarang sedang nasibnya nggak karuan. Anakmu sekarang mungkin terhilang. Kok bisa doa sama Tuhan, minta Tuhan ledakkan dunamis itu. Kuasamu, kembalikan anakku. Aku minta dunamis. Bagi Anda yang punya keuangan yang lagi morat-marit, dunamis akan datang, rohnya akan memberikan kekuatan ledak atas soal finansialmu. Hei, kuasa Allah terbukti, teruji, menyelesaikan sembarang problema. Amen? Siapa yang problemanya berat di sini? Allah paling begitu aja. Buat kuasa Allah, enggak seberapa. Ada yang punya penyakit di sini sekarang? Sekarang datang ke sini lagi sedih karena penyakit Anda. Tuhan Yesus bilang, enggak seberapa nak. Jangan pernah ngukur-ngukur Tuhan sama ukuranmu. Kekristenan tanpa kuasa akan segera menjadi agama. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 4. Wah, saya nggak sempat teaching akhirnya. Ya sudah, kasih ayat-ayat saja. 1 Korintus 4, tapi saya harap pulang dari sini paling nggak ada PR. Untuk Anda renungkan bahwa kita harus dipicu untuk masuk pada season baru. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari, nggak baca. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa, dunamis, kekuatan ledak. Jadi kalau kerajaan Allah, ICCC mau maknai sebagai soal perkataan, khotbah, konseling, teaching. Aduh kasihan Anda, kerajaan Allah bukan soal perkataan saja. Walaupun perkataan penting, tapi bukan perkataan saja. Kuasa. Jadi kalau kerajaan Allah, perkataan tok itu seperti begini, omong tok. Mau jadi Kristen yang omong tok? Tidak cukup omong tok. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. 2 Korintus 10 ayat 3. Sekarang ini kami kan membahas Kingdom of God itu sejak 2006. Dan kamilah yang pertama di saya dan teman-teman membawa konferensi Kingdom of God di seluruh Indonesia tahun 2006. Baru setelah itu baru rame-rame semua bicara Kingdom. Tapi di awal-awal kami mengadakan konferensi Kingdom of God di seluruh Indonesia. Dan kami belum tiba pada apa esensi dari Kingdom. Dan ternyata kami terkejut, sekarang Tuhan arahkan masuk kepada season baru ini. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 3.
Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, amin. Anda hidup di mana? Dunia, tapi jangan duniawi dong. Boleh hidupnya di dunia, tapi berjalannya pakai kuasa. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Anda tidak bisa mengandalkan rapat-rapat elder, rapat-rapat board, rapat-rapat deacon untuk mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Untuk mencoba membawa gereja kita maju. Rapat menyelesaikan? Terima kasih untuk rapat. Tapi rapat bukan segalanya. Bicarakan kuasa juga. Jadi habis rapat, nangis minta kuasa. Kalau tidak ada gunanya. Saya ini sudah melatih pendeta. Dari tahun 1997, saya melatih pendeta. Sudah berapa tahun coba? Belasan tahun saya melatih pendeta di Indonesia. Ada 11.000 pendeta yang pernah saya latih. Dan saya kasih strategi ini, strategi itu, strategi ini, strategi itu. Saya jarang membicarakan kuasa. Saya sedih. Kenapa saya seperti itu dulu? Saya kasih strategi pertumbuhan gereja. Dan saya sekarang berjumpa dengan salah satu esensi yang perlu saya tambahkan lagi. Power. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi, baca sama-sama, dengan kuasa Allah. Yang baca dapat, yang nggak baca nggak dapat. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, amen. Ada benteng keuangan yang menghadangmu? Ada benteng sakit penyakit? Ada benteng masa depan suram? Ada benteng kehancuran keluarga? Suami istri lagi tidak harmonis, Anda ditinggal suamimu, ada benteng itu? Memang selesai lewat konseling saja. Terima kasih untuk konseling. Tapi Alkitab berkata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Benar, Yesus ngomong 1 Januari 2013 kemarin, Wing, kamu tidak memadai. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang, imagination, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Exalted itself katanya, untuk menentang pengenalan akan Allah. Banyak orang-orang sekarang, di Kanada banyaklah orang menentang pengenalan akan Allah. Apa mereka sembuhnya dari penentangan itu, sembuhnya karena kita dekati dengan sikap manis kita saja? No, Alkitab sarankan tentang power of God. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Kuasa menawan dari mana? Khotbah cantik tidak menggegerkan Kanada, tapi kuasa Yesus yang dinyatakan itu yang mengguncangkan dunia. Saya yakin kita tiba pada satu masa di mana kita sadar fasih lidah kita tidak mencukupi, pinternya pikiran mengelola gereja tidak mencukupi. Dan kemudian Yesus Kristus datang ke ICCC. Jam ini pendoaku baru berdoa sekarang. Dan mereka memohonkan kepadamu bergerak pada season baru. Saat saya ngomong ini, Yesus Kristus ada di sini sekarang ini. Dia mau buktikan menyentuhmu dari yang depan sampai belakang sana. Kau pulang dari sini, kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya janjikan saat hatimu sekarang bilang ya, maka itu undangan buat Yesus. Kesempatan baginya menyentuhmu, merubahmu. Yes, jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Biar saya kasih, terus saya nggak ada kesempatan teaching, tapi saya kasih ayat-ayat ini untuk PR dan baca lagi. Tolong, ayat-ayat semua tadi dicatat. Nanti saat teduh mulai nanti malam, itu ayat-ayat ini. Karena dengan merenung Anda mendapatkan. Tidak merenung, tidak mendapatkan. Itu hukumnya. Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Hukumnya merenung baru dapat. Nggak merenung nggak dapat. Jadi semua ayat tadi catat, renungkan, dapatkan. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil, ini jamnya ini benar nggak yang itu? Saya patokan itu ya. Betul? Berarti masih ada 15 menit, Pastor? Oke, iya. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan, oh my God, Tuhan tolong kami menyadari. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Perlu nggak kata-kata? Tapi bukan saja.
Tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Hari ini kata-kata mesti mencium kuasa. Hari ini kata-kata mesti memeluk kuasa. Jangan kata-kata saja. Tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Oleh karena kamu ternyata Paulus itu bekerja ministry dengan kuasa. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but also in power and in the Holy Ghost. Jadi power dan Holy Ghost dibedakan dalam bahasa aslinya maupun bahasa Inggrisnya. In power beda sama and in the Holy Ghost beda. Oh, kadang-kadang orang sudah menerima Holy Ghost, tapi ada hidup dalam power belum tentu. Karena power itu udah ada sebenarnya, Holy Ghost itu kuasa, tapi bergerak di dalamnya belum tentu. And in the Holy Ghost, ya, tapi in power belum tentu. Banyak orang Kristen katanya baptisan Roh Kudus, tapi bergerak dalam kuasa belum tentu, enggak dilatih sih. Saya berharap pulang dari sini, elders, deacon, mulai bergerak dalam kebenaran ini dan mulai membagikan secara tetap. Mengingatkan terus bahwa kita perlu ini. Kalau Anda ketinggalan kepada, dengan berjalannya gereja-gereja di seluruh dunia kepada arah yang sama, Anda jangan ketinggalan. Roma pasal 15. Roma pasal 15. Yesus, tolong kami. Gandeng kami masuk season baru Tuhan. Kekristenan yang membosankan adalah kekristenan yang tanpa kuasa. Tidak ada dinamika dan perjalanan kekristenan kita. Roma 15, ketemu? Ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Pelayananku bagi Allah. Nah, bagi orang-orang yang pelayanan, ini pesannya. Pelayananku bagi Allah. Ada yang pelayanan? Ini pesannya. Ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Nih, memimpin bangsa lain kepada ketaatan, memimpin orang-orang Kanada kepada ketaatan, memimpin kota Toronto kepada ketaatan. Gimana mimpinnya? Gimana mimpinnya? Oleh perkataan dan perbuatan sedap. Oleh perkataan dan perbuatan. Sayang kita berhenti ayat 18 tok. Kan belum selesai. Ayat 19 dong. Oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Sayang, banyak gerakan juga di bangsa kita Indonesia, masih perkataan dan perbuatan. Kayak saya. Dalam gerakan kebangsaan Indonesia Sejahtera Isra, kami perkataan, ya, perbuatan, ya ampun, gerakan sosial kami kuat. Kami mendirikan sekolah-sekolah, kami kasih makan anak-anak terlantar di Indonesia Timur. Kami sekarang memikirkan, kami sedang memikirkan mengadopsi suku-suku aneh lain. Baru 1 tahun ini kami mengadopsi suku aneh. Itu ada di Sulawesi bagian tengah. Anda sangat jauh kalau ingin ke suku itu. Dari Makassar, Anda mesti ke Palu. Dari Palu kota, mesti 6 sampai 8 jam kalau cepat. Terus naik motor dengan pinggir kanan kiri jurang. Setelah naik motor sekian kilo, Anda jalan kaki selama beberapa jam, baru sampai di suku itu. Dan suku itu Kristen satu-satunya, hidupnya di lembah. Dan seluruh suku-suku yang lain Islam semua. Dan suku ini ada di atas, tapi dia sungguh-sungguh dimusuhi oleh orang-orang yang di lembah itu. Nah, suku ini aneh, punya penatua-penatua jemaat. Mereka tidak pernah pakai baju bagian atas. Kolor. Mereka takut akan Tuhan. Disisakan Tuhan. Penatua-penatuanya itu, kalau khotbah itu seluruh
suku-suku itu dipanggil merapat, terus khotbah ngomong sambil telanjang dada, cinta Tuhan, berdoa, hidup saling mengasihi. Ya ampun, hatinya bersih, enggak mengenal handphone, enggak tahu. Kami datang ke situ, kami kasih uang. Dibagi-bagi, kami mau bagi uang 100.000 karena mereka itu sebetulnya pedagang bawang merah. Tapi pemerintah enggak tahu kenapa, mungkin secara politik suku ini akan dilemahkan karena Islam, karena Kristen. Jadi caranya adalah mereka ditipu soal duit perdagangan mereka. Jadi hasil bumi yang mereka jual dihargai sangat murah. Mereka tidur di kayu, terus pinggir-pinggir mereka bambu, kasihan sekali. Dan orang-orang ini, waktu kami mau bantu 100.000 per orang, penatuannya, kepala keluarga, langsung mereka bilang begini, sebentar, jangan kasih kami uang, kami mau berdoa dulu. Tuhan bilang boleh nggak terima uang. Ya ampun, mau dikasih duit, kami mau doa dulu. Kok enggak seperti kebanyakan Kristen ya? Begitu ada duit, puji Tuhan. Ini orang-orang 100.000 aja pakai doa dulu. Ya sudah doa. Gitu. Aduh saudaraku masih ada kayak gini, kami cinta. Maka kami utus utusan misi kami. Utusan misi kami tinggal di sana. Anak mereka bodoh semua, nggak bisa baca tulis. Mereka nggak bisa baca Alkitab. Kasihan saudaraku, sekarang kami kirim mereka ke sana. Oh, banyak kami lakukan perbuatan-perbuatan mulia seperti itu. Tapi Alkitab bilang toh, perkataan, ya, perbuatan, ya. Tapi jangan lupa ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Sungguh tidak memadai. Hanya khotbah, hanya gerakan sosial, tanpa berikutnya ini. Oleh karena itu saya ingin sekali Anda sadar, jangan menggantikan kuasa Allah. Teologia telah menggantikan pewahyuan. Pendidikan intelektual menggantikan karakter. Psikologi menggantikan ketajaman rohani. Program buatan manusia di gereja menggantikan tuntunan Roh Kudus. Kefasihan berbicara menggantikan demonstrasi kuasa, pertimbangan akal sehat, menggantikan iman. Hiburan menggantikan kuasa. Mimbar-mimbar ini telah menjadi lahannya, tempatnya memberi entertain kepada jemaat-jemaat. Jangan begitu. Terima kasih untuk semua pelayanan di mimbar yang keren, terima kasih, asik. Tapi tolong, jangan menggantikan kasih karunia Allah dengan kemampuan manusia. Saya ingin ayat terakhir, waktu saya sudah habis. Nantilah lain kali. Tapi ini saya nampaknya seperti memberikan prophetic message saja gitu. Saya akhiri dengan ayat ini, Matius 13. Matius 13. Semoga elders, deacon yang saya cintai, pastor, board, yang saya hormati, Anda menangkap Tuhan sedang memperingatkan Anda untuk pindah season. Saya tidak bisa ngajar banyak waktu saya, tapi nampaknya jelas yang kita dengar bahwa kamu tidak memadai. Dan kita perlu bergerak pada kekuatan yang memadai. Yesus Kristus punya kuasa yang memadai. Menjawab untuk sakit penyakitmu, keluargamu, kemajuan gerejamu, kansermu, kelenjar pankreasmu, kebodohanmu, hubunganmu dengan suami istri yang tidak bagus, anak-anakmu yang susah diatur, ada harapan baru. Power of God. Engkau terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Doa saya ketidakterbatasannya menyerbu keterbatasanmu. Matius 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana, dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Coba, tertegunlah sama kata dihormati. Seorang nabi dihormati di mana-mana, dia sedang ngomong dirinya sendiri, Yesus, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Bukan Yesus kurang sakti, bukan Yesus kurang kuasa, bukan Yesus kekurangan kemampuan melepaskan mujizat. No, Yesus tetap Yesus yang penuh kuasa. Tapi kenapa dia tidak bisa mengerjakan banyak mujizat? Karena dia tidak dihormati. Dan bagaimana cara tidak menghormati? Dengan tidak percaya. Setiap kali ketidakpercayaan dianggap ketiadaan penghormatan. Kenapa jemaat susah mengalami kemuliaan Allah? Karena kurang mengembangkan hasrat menghormati Tuhan. Kalau Anda sedang ngobrolan Anda penuh kekhawatiran, aku nih sakit gini, anakku gini, ngobrol kekhawatiran itu tidak menghormati Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak ada. Ayat terakhir dari yang terakhir ya. Wahyu. Wahyu 4 ayat 11. Sayang ayatnya nggak bisa saya lepaskan banyak, tapi ini satu ayat yang cukup mewakili. Anda harus tahu ayat ini. Lihat di sini aja gede. Yang rabun pun melihat segede ini. Engkau layak ya Tuhan menerima. Ini lihat, Anda selalu akan melihat ini di sepanjang Alkitab. Lihat, menerima apa? Kemuliaan, terus kehormatan dan kuasa. 3 ini selalu akrab di Alkitab. Nah, jemaat pengen ngalami kuasa. Tapi lihatlah saudaraku, hormat bersanding di situ. Menerima kemuliaan dan kehormatan. Wahyu 4 ayat 11. Menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa. Ya Tuhan, Tuhan sekarang sedang mengajar saya. Ternyata ada 3 kata, kemuliaan, hormat, kuasa. Kita suka kuasa, kita suka kemuliaan, tapi kita kurang tahu penghormatan. Kalau kau kurang 1, maka 2 yang lain tidak. Karena ini memang esensi dari kealahan. 1, kemuliaan. 2, kuasa. 3, kehormatan. Kegagalan kita menghormati Tuhan, itu kegagalan kita mengalami kuasa dan kemuliaan. Pak Wing, aku tuh ya hormat Tuhan. Kapan sih aku enggak hormat Tuhan? Cara menghormati Tuhan ada 4 ini. Yang pertama, memberi dia tempat kedudukan di dalam hati kita sebagai Tuhan. Alkitab bilang kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Pertama, mendudukkan dia yang benar sebagai Tuhan. Itu menghormati itu. Mau beli rumah, seperti kesaksian Pastor Jo. Doa dulu dong. Dia kan Tuhan. Mau pilih jodoh, Tuhan ini jodohku enggak? Kan Tuhan. Tuhan itu kurios, penguasa mutlak. Dia penguasa hidup kita. Bertanya kepada dia tentang semua yang ingin kita lakukan. Ada bagian dari menghormati dia. Yang kedua, cara menghormati dia adalah menghargai pendapat dan pilihannya. Kalau dia sedang ngomong, kasih pendapat di kebaktian kita ini. Katakan dong, pendapat Tuhan apa? Si, perlu kuasa. Itu pendapatnya kan? Hargai dong, amin. Kalau kau menghargai dia, kau akan mendekati kuasanya. Yang ketiga, memberi perhatian pada setiap perkataannya. Waktu Anda mendengar firman, terus Anda mengatakan, yes, aku mau lakukan ini. Dia rasa dihormati. Bukan Tuhan gila hormat. Tapi hukumnya memang setiap penghormatan memicu kemuliaan. Selalu begitu. Yang keempat, cara menghormati dia, mengakui dia dengan segala laku kita. Mau ke Toronto? Sama Yoga berdoa, kami tidak bisa melayani di Toronto dengan baik.
Kami mengakuimu, Kau yang bisa menolong kami melayani teman-teman ICCC. Selalu mengakui Dia dalam hal apapun. Mau ngobrol saja, mau rapat board, rapat elder, rapat deacon. Rapat kami tidak baik kalau rohmu tidak terlibat. Kami menghormatimu. Rapat ini memerlukanmu. Itu mengakui Dia dalam segala laku kita. Bagaimana caranya kita tidak menghormati Dia? Satu, khawatir dan takut. Waktu Anda takut, itu Anda menganggap Dia tidak ada. Kurang ajar nggak itu? Tidak menghormati kan? Coba kalau Yoko di sebelah saya, Yoko di sebelahku, tiba-tiba Yoko ketemu Pak Billy, takut. Takut sama Pak Billy. Emang aku nih suamimu enggak sih? Kalau ada aku enggak usah takut. Pak Billy, aku lebih muda dari Pak Billy. Berani gulat sama dia. Sayang, jangan takut. Kalau kau takut sama Pak Billy, aku di sebelahmu, kau tidak menghormatiku. Wow, kau khawatir dan takut dalam hidup, bagian dari tidak menghormati Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup. Siapa yang percaya Tuhan dalam hatinya? Percaya? Kasih tanganmu di dadamu. Nah, Tuhan tinggal di sana. Engkau tidak sendiri. Apa yang bisa menakutkan kita? Saya telah melewati 30 tahun ini, saya melewati banyak badai. Lewat juga kok. Saya kira saya telah mati 15 tahun lalu, kok masih hidup? Saya lewati kok. Tidak ada, sebenarnya semua yang menakutkan kita hari ini, itu fake power. Ternyata kita melewati kok. Siapa yang merasa sebenarnya 5 tahun lalu sudah tutup, bangkrut, nggak bisa belanja, terus mati. Siapa yang merasa gitu 5 tahun lalu? Kok sekarang masih hidup? Semuanya fake power. Bagaimana tidak menghormati Tuhan? Merasa sanggup. Aku tuh mau khotbah gini aja, tadi aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku enggak bisa ngomong. Walaupun aku fasih lidah, tanpamu aku ngomong apa? Kalau merasa sanggup, tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan dengan cara tidak taat. Kedua, tadi merasa sanggup, pertama kekhawatiran dan ketakutan, ketiga tidak taat, keempat tidak membenci dosa. Anda yang sedang bergelimang dosa, itu jelas bagian dari tidak menghormati Dia. Terus, tidak menghormati Tuhan itu pengakuan dan perkataan yang sembrono. Main-mainkan kata-kata Alkitab sembrono. Nah, hal seperti ini merupakan contoh. Yang terakhir adalah merancang dan merencanakan sesuatu tidak melibatkan Tuhan. Alkitab bilang berdagang di kota anu, berharap untung di kota itu, tapi tidak melibatkan Tuhan. Kalau Anda merencanakan something, libatkan Tuhan. Tuhan, biarkan ini rencana-rencana ini rencanamu. Dia senang. Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun di desanya sendiri karena tidak ada yang dihormati. Ketidakpercayaan kita. Saya berdoa, saya akhiri, Anda keluar dari sini punya roh iman. Amen. Jangan tidak percaya, percayalah. Yesus senang. Dengan kau percaya, kau menghormati Dia, Dia lakukan mujizat untukmu. Bangkit berdiri. Tuhan memberkati Anda, hormati Dia dengan seluruh kepercayaanmu. Yes Lord. Yes Lord. Aku berdoa buat mereka semua Tuhan. Waktu memang tidak banyak yang tersedia. Tapi Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh waktu. Nubuatan sudah dilepaskan pagi hari ini. Wah, ICCC akan masuk season baru. Season kuasa, undangan sudah terbuka. Kami mau putuskan untuk mengaku di depan Bapa kami di sorga. Bahwa kami tidak memadai. Gereja kami tidak memadai, kekuatan kami tidak memadai, keuangan kami tidak memadai tanpa kuasa-Mu. Tolong Tuhan, kami semua sebagai jemaat dan pemimpin kami mengaku tidak memadai tanpa-Mu. Hamba berdoa, tolonglah Tuhan, bangkitkan atmosfer menghormati-Mu. Bangkitkan supaya setiap kami makin menghormati-Mu dengan tidak khawatir, dengan membenci dosa, dengan tidak berkata sembrono, dengan menempatkan-Mu sebagai Tuhan. Tolong, Kau dihormati di gereja ini Yesus. Dan biarkan mujizat terpicu. Sebentar kami keluar dari ruangan ini. Roh iman itu bekerja kuat.
Ada keyakinan bahwa kami akan alami terobosan segera atas semua problema kami, atas semua penghalang pertumbuhan jemaat ini. Terima kasih, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Allah dengan kuat terus masuk jauh, menjangkau roh kami dan menghasilkan dinamis, kekuatan ledak di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan bagi Bapa di surga, dan kami membutuhkan pertolongan rohnya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. God bless you all.